Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Abdul dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait IT governance. Sebelumnya, perkenalkan saya Safa Nurhaliza dan juga teman-teman saya yaitu ada Indah Wulansari dan Safira Amalia Rahadian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai presentasi kali ini. Kepada Indah dipersilakan. IT Governance. IT Governance atau tata kelola TI merupakan cabang dari tata perusahaan yang berfokus pada teknologi informasi dan berkaitan dengan performance dan manajemen risiko. IT Governance bertujuan untuk memastikan bahwa IT mendukung dan memungkinkan pencapaian strategi bisnis dan tujuan dari organisasi. IT governance muncul sebagai jembatan antara bisnis dengan IT, disebabkan oleh adanya gap karena teknologi yang diterapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Next. Tujuan utama IT governance yang pertama itu ada memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi berdasarkan business value. Yang kedua, mengontrol performance management. Yang ketiga, mengurangi risiko yang berhubungan dengan penggunaan IT. Ruang lingkup IT governance di perusahaan skala besar biasanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan change management, problem management, release management, availability management, dan bahkan service level management. IT governance yang dikembangkan dalam suatu organisasi modern berfungsi pula mendefinisikan outline kebijakan-kebijakan TI, menetapkan prosedur penting IT proses, dokumentasi aktivitas TI, termasuk membangun IT plan yang efektif berdasarkan perubahan lingkungan perusahaan dan perkembangan TI. Selanjutnya ada tujuan dibangunnya IT governance. Tujuan utama IT governance adalah menyelaraskan sumber daya teknologi informasi dengan strategi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis, seperti meningkatkan kinerja, memenangkan persaingan, mencapai target penjualan, serta mengoptimalkan pengendalian risiko IT dan proses IT. Next. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan IT governance framework yang berfungsi mengarahkan seluruh sistem informasi di perusahaan agar selaras dengan strategi organisasi. Framework ini memastikan bahwa berbagai bentuk sistem informasi, termasuk yang berada dalam naungan sistem informasi manajemen, dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung tujuan utama perusahaan. Pengelolaan IT pada organisasi skala menengah dan besar tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen IT, tetapi melibatkan semua pihak terkait seperti Dewan Komisaris yang bertugas memberikan arahan strategis, sementara top manajemen mendukung kebijakan dan alokasi anggaran IT, manajer teknologi informasi memimpin implementasi dan pengelolaan IT, manajer fungsional dan operasional menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan teknologi, dan karyawan sebagai end user memanfaatkan teknologi sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemudian ada IT framework. IT framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau sistem IT. IT framework membantu dalam mengintegrasikan teknologi informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Framework IT memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu konsistensi operasional IT, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, mendorong efisiensi proses bisnis, meningkatkan reliabilitas dan ketersediaan layanan IT, dan mengurangi biaya layanan IT. IT governance yang baik memungkinkan IT proses berjalan sistematis, terkendali, dan efektif, sekaligus menciptakan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing. Hasil ini dapat dicapai jika tata kelola dikembangkan menggunakan kerangka kerja IT berstandar internasional seperti COVID, ITIL Management, COSO, atau ISO IT Security. Contoh IT framework yang pertama adalah COBIT. COBIT dapat didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi. Yang kedua, ITL Management.
merupakan suatu framework pengelolaan layanan TI yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Yang ketiga, kosong menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian standar dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian. Yang keempat, ISO IP Security adalah standar internasional yang membantu organisasi untuk mengelola risiko keamanan informasi dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Kesimpulannya, IT governance adalah tata kelola teknologi informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung strategi bisnis, menciptakan nilai, dan mengurangi risiko dalam organisasi. Dalam organisasi modern, IT governance tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen IT, tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder, termasuk manajemen puncak, manajer fungsional, dan pengguna akhir. Framework seperti COBIT, ITIL, dan ISO IT Security berfungsi sebagai panduan standar internasional dalam mengembangkan tata kelola TI yang efektif. Implementasi IT governance yang baik memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kinerja, dan mengurangi biaya. Dengan demikian, IT governance menjadi alat penting untuk memenangkan persaingan dan mencapai tujuan organisasi secara strategis dan komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.